Kemenparekraf ini kan telah merilis ya Pak untuk target kinerja sektor pariwisata Indonesia untuk tahun 2024 ini menjadi 202 triliun Pak. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan hal ini dan apa saja Pak indikator pendukungnya? Alhamdulillah bahwa pariwisata Indonesia ini mengalami percepatan dalam kebangkitan. Dan kebangkitan ini adalah kebangkitan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bisa saya sampaikan bahwa di 2023 kami harus merevisi 2 kali pencapaian target batas atas. Awalnya 7,4 juta, kami revisi menjadi 8,5 juta targetnya, tapi ternyata kami harus di akhir September merevisi ulang target ini ke angka 10 sampai 11 juta. Oleh karena itu kami sangat optimis bahwa per September 2023 nilai devisa pariwisata yang 10,5 miliar US dollar ini sudah di atas total 35% dari target awal. Untuk tahun 2024 sendiri optimisme yang sama tetap kami miliki karena target kunjungan wisatawan mancanegara itu 14 juta, jadi ada peningkatan sekitar 30% dengan nilai devisa pariwisata sampai dengan 13 sampai 15 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa sedikit lagi kita akan kembali ke angka sebelum pandemi. Dan ternyata kepulihan kita ini lebih berkualitas dari jumlah biaya belanja yang dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara dan Nusantara di destinasi wisata kepada ekonomi lokal dan juga lama mereka tinggalnya di destinasi wisata. Ternyata begitu kami bedah Mbak Sinta, teman-teman CNBC, semakin populernya Indonesia ini karena didorong banyaknya kegiatan event seperti event MICE, G20, ASEAN Summit, ada sports tourism, MotoGP, kemarin baru saja F1 Powerboat dan Aquabike Jet Ski World Championship, ada FIFA World Cup U17, hingga konser musik internasional. Tentunya yang kita lihat di 2023 ada Blackpink dan juga ada Coldplay. Dan juga musisi-musisi Indonesia yang terus melakukan event dan ini ternyata menarik pergerakan wisatawan Nusantara yang lebih tinggi dan menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih besar. Baik, artinya kegiatan-kegiatan MICE seperti misalnya ada sport tourism, lalu juga ada konser musik, ini juga mendatangkan kabar baik atau juga mungkin kalau dilihat ya Pak, tadi Anda menyampaikan untuk di tahun 2023 sampai dengan September saja sudah melebihi target ya Pak. Nah kalau untuk di tahun 2024 sendiri Pak, strategi seperti apa? Artinya strategi dari Kemenparekraf untuk bisa terus meningkatkan pariwisatanya, lalu juga targetnya sendiri seperti apa Pak untuk di tahun 2024? Momentum ini harus kita kawal. Ekosistem ini harus kita jaga dan narasi harus kita sampaikan dalam lingkup promosi yang bisa mengkonversi lebih banyak kunjungan wisatawan yang berkualitas serta berkelanjutan. Ekosistem menuju green tourism atau pariwisata hijau yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan ini butuh konektivitas. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan maskapai penerbangan untuk menambah jumlah penerbangan agar harga tiket lebih terjangkau. Kedua adalah bagaimana penerbangan langsung dari pasar-pasar utama kita seperti Australia, India, juga kita lihat dari Eropa, Prancis, Malaysia, Jerman, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Jepang ini sebagai 10 penghasil wisatawan mancanegara terbesar ini bisa lebih banyak interkoneksinya. Belum kita memasukkan Tiongkok yang selama ini pertumbuhannya jauh lebih rendah dari target yang walaupun kita bisa melampaui target, tapi dari prediksi Tiongkok ini mungkin karena perlambatan ekonomi di Tiongkok dan juga kebijakan pemerintah Tiongkok untuk membatasi kunjungan wisatawan mancanegara ke luar negeri, ini harus kita sikapi.
Nah, kerjasama dengan maskapai penerbangan ini harus menambah jumlah kursi. Juga ternyata penggunaan teknologi digital sangat berpengaruh. Saya sangat mengapresiasi teman-teman di imigrasi karena pelayanan keimigrasian dan visa jauh lebih baik. Juga kita harus mendorong diferensiasi dan segmentasi dan diversifikasi produk-produk wisata kita yang lebih mengarah ke produk wisata nature, culture, and adventure. Bergerak dari sun, sea, and span atau sun, sea, and sand menuju ke serenity, spirituality, dan sustainability. Inilah pengembangan destinasi yang terus kita kembangkan. Di satu sisi SDM kita juga kita siapkan. Termasuk SDM-SDM di beberapa produk wisata yang sekarang menjadi unggulan seperti desa wisata. Desa wisata kita terus mendapat pengakuan dunia dan tahun ini Indonesia berhasil menjadi juara Best Tourism Village, yaitu desa pengelipuran di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali menjadi UNWTO Best Tourism Village. Baik Pak Sandi, lalu terkait dengan berbagai strategi dan juga mungkin upaya-upaya promosi ya Pak, untuk di tahun 2024 Pak akan ada kegiatan-kegiatan atau akan ada event-event apalagi yang sudah disiapkan oleh Kemenparekraf untuk bisa terus meningkatkan artinya wisatawan asing masuk dan juga berlibur ke Indonesia Pak? Promosi sekarang harus menggunakan 360 digital media, di mana kami melihat porsi yang lebih besar ini ternyata menggunakan strategi online yang lebih segmented dan data driven. Jadi menggunakan basis data dan walaupun media konvensional dan offline tetap kita lakukan melalui kunjungan ke eksibisi maupun promosi expo dari pariwisata terbesar dunia, tapi kolaborasi dengan stakeholders Pentahelix pariwisata ini kita dorong. Misalnya kita memiliki kegiatan co-branding program atau COBRA. Ini mempromosikan pariwisata Indonesia dengan sistem kolaborasi, yaitu produk-produk Indonesia yang menjadi unggulan. Ini menampilkan juga destinasi-destinasi wisata Indonesia dengan branding Wonderful Indonesia. Juga sales mission ke negara-negara sumber wisatawan mancanegara akan kami kurasi jauh lebih targeted, jauh lebih menggunakan data. Termasuk juga promosi melalui film, musik, animasi, dan IP atau intellectual property. Kami berkolaborasi dengan airlines, juga dinas pariwisata di provinsi dan kabupaten kota. Industri pariwisata ini akan terus kita dorong dengan fokus bukan hanya Bali, tapi Bali and beyond. Beyondnya itu apa? 5 destinasi super prioritas Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, ditambah 5 destinasi pariwisata prioritas tambahan, yaitu Belitung, Tanjung Lesung, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, dan Morotai.